Ayrton. Uy, es que está Onyx ahí. Ayrton. Véngase, papá. Ayrton. Véngase. Los niños, la Chloe. Ya, ábrales. Ah, they're going to the bathroom. La Chloe. She's so pretty. ¿Ah? A ver. Titi, el Sony, el Borak. Thank you. Sorry, brother, sir. If not, it won't fit in the frame. My apologies. ¡Ay, guapo! Está bien pesado, papá. Está bien pesado, Lenzo. Lenzo Lingui. ¡Ey, sí! ¡Ay! Puta, me está clavando el codo en el esternón, no, pues la paso, no puedo respirar. ¡Ah! Espérate. Hola, loco. ¡Ah! ¡Hola! 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 No, la avienta al agua. Ah, sí. Al agua. ¡Sí, rey! Le metió la Qué buen video. intentó él. Vamos a ver que lo difícil que es tomar el video, Pepe no la haya echado a perder. Hola, mi amor. Hola. Hola. Hola, mi pa. ¿Cómo está mi rey? Véngase. Ayrton. Ayrton. Vente. Vente, papi. A ver, suelte tu Ailo. Véngase, papá. Vente, tu Aili. Véngase. Véngase, mis niños. Hola. Hola, hola. Hola, mira, a ver, grábalo ahí, que está haciendo, a ver si hace pipí. A ver, que salga todo el cuerpo entero, no se acerque tanto. ¡Au! Tráelo, esto me duele. ¿Está haciendo? Sí. Grábalo, que salga el cuerpo entero. Hola, hola, hola. Y ahora venga para acá. ¡Véngase! ¡Hola! ¡Ay, cómo está mi Luis! ¡Ay, sí, mi Luisito! El Luisito. Ay, sí, está gigante, mi amor. Ay, sí. Vete que me voy a limpiar. Hola. ¿Quién es mi Luis? ¿Cómo está mi papi? ¿Cómo está mi cachetón? El Luis. Se me duele el pie. ¡Ay, papi! ¡Ven! ¡El Luisito!
Sí. Ay. Hola, guapa. Hola. 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 Pesada. Gracias, mi beba. Ey. Ey. Mi camisa, mensaje. Mi celular. Hola. 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 Ay, sí, qué guapa. ¿Salió padre? Baby Luis. Let's wish Uncle Louis, my brother Louis, and your godfather the best race, the best luck over there in the Spanish Grand Prix today. It's about to start. Show him how big you are, how lovely. I said, tell him that we love him and we miss him. Say best of luck. Best of luck. Brother Louis, best of luck. Buena suerte, hermano, ahí en España. Buena suerte, la mejor de las carreras. We love you. Chicken in her nose. Aquilitos, que no te diga nada, papi. Niños, se subieron Chloe y Sonny. Vénganse por ellos. Chloe, Sonny. Where she left the son is cleaning the chicken. Pues párate ahí en la orilla. Look, Sonny. Hey, Sonny. ¿Cómo está tu hermano, papi?
حبيبي انت. ها؟ حبيبي انت. بس خلاص. قول صباح الخير. عدل حبيبي انت. صح اي لا اخ راسي. يلا انا ميت خلاص. اقول لك حميد بتصلي You only live once. بس يا جماعة هلا تديك وما اعطيتيني حتى فخذه. مو شطيت يا اول امبارح بيت. نصاب وما اعطيتيني اياه. مو شطيتك الفخذ جبت لك اياه دقيت الباب وطبيت تحت فوق لك شغله تاخذي. عمي روحي انت امس شنو امس شنو تعرفين امس شنو؟
yatim piatu setelah ibunya dibunuh oleh singa. Anak Cheetah itu pun pergi tanpa arah tujuan. Hingga malam pun tiba, dia sampai di pinggir jalan. Hampir saja mobil menabraknya. Untung orang yang mengendarai mobil itu langsung melihat dan menyingkir. Pengendara itu bernama Peter. Dia menghampiri anak Cheetah tersebut bersama dengan anaknya Zen. Zen yang mengambil anak Cheetah agar terhindar dari kendaraan lain langsung menyukainya dan ingin merawatnya. Mereka berdua membawa anak Cheetah berhenti di sebuah kafe untuk memberinya minum. Peter yang melihat anaknya itu sangat senang ketika bertemu dengan Cheetah tersebut, awalnya ragu untuk melarang Shane merawat Cheetah itu. Tapi dengan keputusannya lebih bijak, Peter mengizinkan Shane membawa pulang hewan itu tapi tidak untuk selamanya. Keesokan paginya mereka pun tiba di rumah. Peter dan Shane pun memberi sedikit kejutan akan kedatangan peliharaan baru di rumah untuk ibunya. Ibu Shane ternyata juga senang melihat anggota keluarganya yang baru itu dan disambut hangat olehnya. Untuk tidur pun Shane membiarkan Cheetahnya naik di ranjang yang sama. Shane juga dengan sabar dan telaten merawat Cheetah yang telah ia beri nama Duma, membantu mengeratkan ikatan dengan seluruh anggota keluarganya. Duma sendiri juga mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selama bertahun-tahun Duma hidup di keluarga manis itu. Dia diajari banyak hal oleh Peter dan Shane. Sebagai hewan dengan lari tercepat di dunia, Shane dan Peter mengajari sedikit demi sedikit Duma untuk melatih kemampuan alaminya itu. Dengan cara menyuruh Duma mengejar di samping sepeda motor Peter. Suasana menyenangkan itu tiba-tiba saja redup dikarenakan ayah Shane yang sakit. Waktu itu saat dirinya dan Duma sedang bermain bersama, ayah Shane yang sedang bekerja jatuh pingsan, dan untuk beberapa waktu, Shane dan ibunya lah yang merawat peternakan. Waktu terus berjalan hingga Duma tumbuh dewasa. Berhasil melewati masa sulit itu, ayah Shane akhirnya terima. Dia sangat yakin jika Duma juga tak ingin tinggal di habitat aslinya dan hanya ingin bersama dengan dia. Tapi Peter tak ingin sesuatu buruk akan terjadi nantinya jika mereka terus membiarkan Duma untuk tinggal di rumah. Dia dengan sangat bersikeras dan tegas akan mengembalikan Duma ke kumpulan Cheetah yang lain. Rencana pengembalian Duma tiba-tiba saja tertunda karena Peter jatuh sakit dan meninggal. Kehidupan keluarganya juga 180 derajat berubah setelah kepergian ayahnya. Dia sering murung karena tak terima hal tersebut terjadi. Hari berikutnya, Ibu Shane menghampiri Shane yang kala itu sedang berada di dalam kelas kaget melihat Duma tiba-tiba datang. Dan sekarang kekhawatiran tentang keberadaan sedang Shane cari adalah seekor Cheetah. Untungnya Duma datang tepat waktu. Dia menakuti semua siswa nakal itu dan membuat mereka lari terbirit-birit. Shane dan Duma keluar dan langsung lari ketika pun dan hanya membawa peta serta minum secukupnya. Mereka pergi melalui Delta Okavango lalu ke pegunungan Erongo. Ketakutan Mimin akhirnya terjadi juga. Motor itu berhenti di tengah mak gadi-gadi South Pants yang terik dan luas. Karena kehabisan bensin, Shane berhenti sejenak untuk minum dan juga memberi sedikit untuk Duma lalu melanjutkan perjalanannya lagi dengan mendorong motor, menyusuri perjalanan yang cukup jauh. Setelah berjalan cukup lama, Shane dan Duma beristirahat di dekat bangkai pesawat. Tak tahu harus apa, stok minuman juga sudah habis. Shane memutuskan untuk tidur, sedangkan Duma mengawasi keadaan sekitar. Pagi pun tiba dan di ujung penglihatannya Duma melihat seorang laki-laki berjalan mendekati motor milik Shane. Dia lancang menghidupkan motor itu. Shane pun terbangun dan langsung hampiri orang tersebut, lalu mencoba bernegosiasi dengan orang itu untuk mendapatkan minuman. Orang tersebut pun menyetujui dengan paksa karena takut diserang oleh Duma. Dia